Nah, oke. Ya, iya. Nasoib, 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 nasoib. Yang ini aja. Yang sangat saya hormati guru kita Ustadz Nurul Huda Ahmad, yang dihormati penasehat DKM, pengurus dan seluruh jamaah sekalian, para bapak, saudara sekalian. Alhamdulillah kita manjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT. Malam hari ini kita dapat hadir dalam kajian pada maghrib, yang pada kesempatan ini ada informasi bahwa Ustadz Ahmad Suyuti keluarganya ada yang meninggal, sehingga digantikan oleh Ustadz Nurul Huda Ahmad. Dan insya Allah kajian pada malam hari ini adalah kitab Nasohibul Ibad, ya, karena memang kalau Sulamut Taufiknya harus beruntut disampaikan oleh guru kita, ya, sehingga kitab yang malam hari ini akan disampaikan adalah Nasohibul Ibad. Namun beliau mungkin nanti juga harus mengisi kajian di tempat lain, sehingga mungkin tidak sampai pas Isya, ya. Sebelum Isya insya Allah akan kajian mungkin, dan tanya jawabnya nanti di kesempatan lain dengan Al-Ustadz Ahmad Suyuti. Salam dan salam semoga Muhammad SAW, keluarga sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Baik, mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran surat Fatihah. Allah hadini wa hum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, pada guru kita Ustaz Nurul Huda Ahmad, tafadhol masykur wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بمقاصدنا واغفر لنا ما واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'al sifat al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khasya man syaa min ibadihi bil ma'asil hikmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu ta'ala bi jama'i kamalatil ma'budiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati
Ketua DKM beserta jajarannya, dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah senantiasa telah memberikan karunia kepada kita, yaitu iman, Islam, kenikmatan sehat jasmani rohani, sehingga kita semuanya dilembutkan hati kita, diringankan kedua langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib dilakukan dengan berjamaah, dan selanjutnya kita menunaikan kewajiban yang lainnya yaitu thalabul ilmi. Tentunya harapan kita bersama, mudah-mudahan kesalehan kita, amaliyah kita, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan bil baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian malam Sabtu ini, mari kita berniat iktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan iktikaf kita dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita baca suratul Fatihah tentunya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat kita, untuk keluarga kita semuanya, istri, anak, dan keluarga, dzurriyyah kita semuanya. Mudah-mudahan selalu menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang muttaqin. Dan tentunya juga kita doakan, mungkin di antara kita yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, yang punya urusan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita semua yang sudah meninggal, mudah-mudahan dengan kesolehan kita menjadi sebab para almarhum orang tua kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri anwaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa li walidayya amin. Para jamaah, para satid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bulan Rajab sudah kita lalui bersama, dan kita sekarang sudah masuk tanggal 18 ya daripada bulan Sya'ban, dan tentunya sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Salah satu ulama, Abu Bakar Al-Bahli, beliau menyatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, yaitu sebuah kebaikan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Jadi Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan yaitu memanen. Bulan Rajab bulan menanam. Maka menanam di sini adalah
yaitu apa yang sering kita aminkan dalam doa kita yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di bulan Rajab. Nah, kebaikan-kebaikan itu apa? Yaitu yang mana Allah ya mengisra dan memi'rajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, redaksi ayat ini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Kalau mengkaji ayat ini, subhanalladzi asra, Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kenapa redaksi ayat ini menyebutkan dari masjid ke masjid gitu ya, bukan dari suatu daerah ke daerah, dari Mekah ke Palestina itu. Tapi redaksi ayat ini ya bisa aja Allah menfirmankan redaksi atau merubah suatu redaksi dari masjid dirubah dari suatu daerah. Itu bisa saja. Tapi kita bisa mengambil sebuah hikmah daripada ayat ini dari masjid ke masjid. Terus dalam ayat selanjutnya atau redaksi selanjutnya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ternyata Allah itu memberikan sebuah hikmah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa sih kok dari masjid ke masjid itu? Ternyata masjid ini adalah sebuah tempat yang mana untuk membentuk suatu karakter manusia, untuk membentuk sebuah kebersamaan, untuk membentuk sebuah persatuan umat. Dari masjid ke masjid. Maka kalau kita amati dan kita rasakan saat ini saja, kita merasakan begitu nyamannya kita duduk bareng, ya, kita saling sapa, saling berjabat tangan, bertatap muka, saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Nah, disinilah masjid yang membentuk sebuah kebersamaan, persatuan, dan merubah karakter manusia yang mana dari tidak baik menjadi baik. Jadi kalau ada orang bertemu di masjid masih istilahnya masih melengos, bahasa Jawanya, itu dipertanyakan. Ya, niat kita kan melangkahkan kedua kaki kita ini adalah untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan suatu keberkahan, maka ayo hati kita ini diusahakan untuk mu'allaq, ya, nyantol, bahasa Jawanya itu nyantol. Jadi kalau sudah hatinya mu'allaq, ya, qalbu mu'allaq fil masjid, itu
dengar adzan itu segera meninggalkan aktivitas, dia segera merasa terpanggil dengan panggilan yaitu seruan adzan itu sendiri. Nah, maka kita harus menghadirkan hati kita dengan iman. Maka kalau ada sebuah masjid itu anggaplah memang itu adalah masjidnya orang mukmin. Jadi kita ini punya rumah, Pak, para jamaah. Kita punya rumah dua. Rumah yang pertama yaitu adalah rumah tinggal, ya, maskan bahasanya itu bait, kalau bahasa Arabnya bait. Bait berarti tempat tinggal. Ada bahasa lain adalah maskan. Ya, bait dengan maskan itu ada kolerasinya. Bait tempat tinggal, maskan tempat ketenangan. Bata, gitu kan? Bata, asal katanya adalah bata. Nah, bait dalam bahasa Arab adalah tempat tinggal. Maskan juga ada sebuah juga dijadikan ibarat bahasa Arab, yaitu punya arti rumah. Nah, rumah atau suatu tempat tinggal, bangunan tempat tinggal itu seharusnya untuk menjadi sebuah ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Maka hadis Nabi itu baiti jannati, kan gitu ya. Nah, bagaimana membentuk rumah itu menjadi jannati? Yang mana konsep pendidikan Nabi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran. Maka ada redaksi hadis lagi, janganlah engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ya kan? Artinya apa? Ya, sinarilah rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran, dan sholatlah kalian di rumah kamu juga. Maka kalau sholat sunnah itu sayogyanya adalah di rumah. Maka kalau para kiai itu, kiai di Jawa, karena saya orang Jawa, bapak saya itu sebelum imamin, sebelum ke masjid itu beliau sholat qobliyah dulu di rumah. Habis sholat jamaah, dzikir, doa, pulang lagi sholat sunnah di rumah. Nah, rumah yang kedua itu rumah yang pertama. Rumah yang kedua adalah masjid ini, Pak. Maka ketika kita mengklaim diri kita ini adalah seorang Islam yang beriman, maka jadikanlah masjid itu adalah rumah kita juga. Maka kita harus merawatnya, harus kita ya mementennya dan lain sebagainya, kebersihannya dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah rumah kita juga, yang mana rumah kita menaungi kita, ya, mengayomi kita, bukan secara dohiriah saja, tapi ruhiyah kita juga akan terlindungi dengan barokahnya kita masuk masjid ini. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita, jamaah kita ini mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang diberikan ketenteraman, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Isra dan Mi'raj itu di bulan Rajab diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan sebuah perintah secara langsung oleh Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa sholat 5 waktu. Dan itu berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah itu. Nah, kalau perintah-perintah yang lain itu melalui malaikat Jibril.
Tapi satu ibadah sholat ini, maka ayo kita mengangan-angan itu. Kenapa kok sholat ini Allah secara langsung, ya bahasanya Allah memanggil Nabi ya untuk sowan kepada Allah, ya diberikan sebuah perintah sholat. Nah, karena sholat yang memberikan perintah oleh Allah secara langsung, maka sholat itu dijadikan sebuah rukun Islam, dan sholat dijadikan sebuah miftahul ibadah. Dan sholat dijadikan sebuah tiang agama. Maka disitulah hikmah daripada perintah sholat, yang mana sholat itu yang memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan ibadah sholat adalah dikatakan miftahul ibadah, dan sholat pun itu akan dijadikan barometer sebuah pertanyaan nanti di akhirat. Maka dikatakan kalau sholatnya baik, yang lain baik. Itu pertama kali yang ditanyakan. Ya, setelah di alam bariyah itu nanti ada pertanyaan seperti itu. Kalau di alam bariyah ditanyakan adalah tentang masalah keimanan. Nah, akhir daripada sebuah Isra dan Mi'raj adalah sholat. Nah, inilah Rajab dikatakan bulan menanam sebuah kebaikan. Karena apa? Sholat itu sendiri punya tujuan tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika kita sholat, ya kalau kita hayati gerakan-gerakan sholat, ya fi'liyahnya, qauliyahnya, ya rukun-rukunnya itu mempunyai makna, ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka ketika kita bisa mengaplikasikan ya hikmah-hikmah di balik sebuah perintah Allah yang berupa sholat itu, maka kehidupan kita itu akan baik, dengan istri baik, dengan anak baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik semuanya. Nah, Rajab bulan menanam. Nah, kalau sudah menanam, kita alogkan seorang petani kalau menanam pasti dirawat ya Pak ya, pasti dirawat, dipupuk, disiram. Maka bulan Saban ini adalah waktunya untuk menyiram sebuah kebaikan-kebaikan itu supaya tumbuh berkembang dengan harapan menghasilkan sebuah sebuah panen yang memuaskan. Maka kita pupuk di bulan Syaban ini, ya, iman kita pupuk, ya, ketakwaan kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk menyongsong di bulan suci Ramadan, bulan untuk memanen. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan memanen, memetik hasil buah tanaman kita? Karena semua kebaikan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Kan Allah ini sudah mengijabah, mengkabul doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Sampai saat ini Allah mengijabah. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan Sa'ban ini yang sisa waktu tinggal 12 hari lagi? Yang harus kita lakukan persiapan apa? Tentunya adalah iman. Maka kita pupuk iman kita ini, ya, kita pupuk, kita perkuat iman kita ini dengan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nah, karena apa? Karena
puasa Ramadan itu sendiri adalah diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Ya, dari surah Al-Baqarah ayat 182 ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman. Ya, maka kalau kita iman kita kuat, kita pupuk nih di bulan Sa'ban ini, kita pupuk, kita kuatkan, kita ya permanenkan iman kita ini supaya nggak goyah. Lah, bulan inilah kita perkuat, maka kita akan merasa terpanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa saudara-saudara kita kok di awal Ramadan begitu semangatnya puasa, di tengah-tengah nggak puasa? Ya itu tadi kadar imannya. Karena puasa ini adalah memang diperintahkan bagi orang-orang yang beriman gitu. Maka langkah awal kita, persiapan kita adalah memperkuat iman. Karena apa? Iman itu sendiri adalah akan membentuk sebuah niat kita. Maka kita harus niat, Pak. Kita iman kita perkuat, muncullah niat dari kita, berniat begini, ya Allah, nanti di bulan Ramadan aku berniat mudah-mudahan lebih baik lagi daripada bulan Ramadan yang lalu. Kalau kemarin mungkin satu khataman, saya tingkatkan di bulan Ramadan tahun ini menjadi 2 khataman. Ada niat, Pak. Saya mau berjamaah selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Karena kita memanen, Pak. Di bulan Ramadan kita manen ini. Anggaplah Ramadan itu nanti, anggaplah sebuah bulan Ramadan terakhir, memanen terakhir gitu. Nah, ketika iman kita kuat, niat pun akan kuat. Muncullah ikhlas. Jadi iman itu menentukan niat, menentukan keikhlasan kita. Sehingga apa? Kita benar-benar menjalankan puasa itu imanan wahtisaban. Kan gitu. Maka kalau iman kita goyah, Pak, namanya puasa ini kan nggak ada yang tahu. Kalau sholat ya memang ada gerakan, tapi puasa siapa yang tahu? Ikut sahur dengan istri, ya di luar nggak tahu apa alam. Yang tahu siapa? Pelaku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibutuhkan iman. Wajar redaksi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Iman perkuat. Yang selanjutnya apa? Kesehatan, Pak. Jaga kesehatan. Karena puasa ini ya memang ditujukan orang-orang yang sehat. Maka redaksi ayat selanjutnya, ayat 185 itu surat Al-Baqarah. Nah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridun. Yang itu. Nah, syarat wajib puasa itu salah satunya adalah sehat. Maka ayat ini menunjukkan kalau kamu nggak sehat, artinya sakit, ya udah nggak usah puasa, kan gitu. Nah terus, lantas bagaimana kalau kita nggak sehat, ya nggak bisa puasa kan? Padahal nilai qadha dengan puasa Ramadan di bulannya itu beda nilainya. Maka persiapkan kesehatan kita. Jadi ibadah puasa membutuhkan sebuah kesehatan jasmani dan rohani. Sehat jasmani,
rohannya nggak sehat, ya nggak bisa. Ya, kesehatan. Maka kita jaga pola makan, pola pikir. Maka ketika seorang atlet mau ikut olimpiade olahraga, dia mempersiapkan diri, ya kan, latihan itu, benar-benar latihan. Jadi dilatih benar, badannya, makannya dijaga, makan buah ini, minum telur, minum jamu, terus olahraga, ya ada hitungannya dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menghadapi sebuah olimpiade. Lah kita Pak, ini ada beberapa waktu 12 hari, ayo kita latihan, paksakan diri kita, sehari 1 juz, jamaah harus rutin, dengan orang baik, hati bersihkan untuk menyongsong puasa di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita persiapkan diri kita, yaitu bekal. Bekal apa? Bekal ilmu. Al-wajib qoblal wajib. Apa itu? Belajar ilmu tentang masalah ibadah itu wajib sebelum melaksanakan sebuah kewajiban. Maka dalam ibadah haji ada namanya manasik, kan gitu ya. Nah, kenapa kita mau menjalankan puasa 1 bulan ini nggak ada istilahnya, nggak ada. Maka sebenarnya itu Ustadz ada namanya tarhib, itu kan artinya, tapi itu sebenarnya wejangan, arahan, bimbingan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bukan main apa bakar obor keliling gitu. Kita bekali Pak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ayo nak gini, tarhib yuk di rumah, nggak apa-apa di rumah, kumpulin. Oleh kepala keluarga seorang ayah, kumpulin, nak, puasa adalah sebuah perintah, salah satu rukun Islam. Arahin Pak, sunnah-sunnahnya seperti ini. Kan jarang Pak ya, saya pribadi juga jarang seperti itu. Ya, kita bekali diri kita, keluarga kita dengan ilmu tentang masalah puasa. Ya, syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa yang membatalkan puasa, apa yang sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan harapan kita bersama, Allah memperpanjangkan umur kita, umur yang berkah, tentunya ya dibentengi dengan iman yang kuat, Islam yang kuat, sehat badan, sehat rohani kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, ayo kita bersihkan. Ya, kita bersihkan supaya apa? Benar-benar marhaban ahlan wa sahlan Ramadan. Marhaban, lapang Pak, lapang. Artinya lapang. Mengucapkan salam, mengucapkan selamat datang dengan lapang dada. Berarti pure di bulan Ramadan nggak ada dalam hati kita ini penyakit hati. Kita sudah belajar kemarin penyakit hati, penyakit apa lagi kemarin, penyakit lidah kita, penyakit maksiat itu kemarin kita di Desa Taufik di guru kita, ya kita praktekin di bulan Ramadan ini. Ayo, telinga kita ajak puasa, pandangan kita ajak puasa. Oh, ini adalah maksiat mata, oh ini maksiat telinga, oh ini maksiat lidah, oh ini maksiat hati. Kita sudah belajar lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk mudah menerima perintah Allah, mudah untuk menjalankan perintah Allah, kewajiban dari Allah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan karena tidak ada info. Tadi saya niat ngaji doang, gitu. Makanya saya tunggu di luar aja sebenarnya, karena ya kurang 10 menit saya mau misi di luar itu, di tempat yang lain yang sudah menjadi rutin saya. Yang mudah-mudahan hanya sedikit yang saya sampaikan. Ya, ini nggak ada, tadi sampai ada, mohon maaf tidak membuat jawab ya saja. Ya, saya kira cukup. Saya pribadi mohon maaf apabila saya ketika kedatangan di masjid ini datang nyelonong aja, pulang nyelonong saja, karena ada Pak, ada adabnya. Jadi enggak kita datang harus salaman terus pulang salam semua, enggak.
Karena di dalam kitab yang lain apa yang saya kaji nggak harus kita salaman semuanya. Gitu. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Ahmad atas penyampaian materi tadi tentang Nasyaratul Ibad, persiapan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikannya di bulan Sya'ban ini sambil menyiram. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa sama-sama memanen ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sunnah dihitung wajib, kemudian sholat wajib ibadah wajib dihitung 70 kali lipat, kemudian di 10 hari terakhir ada 1000 bulan ya, malam 1000 bulan ya, atau Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa meraihnya. Demikian, saya terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam.